Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai makalah manajemen sekolah unggul, yaitu kebijakan sekolah unggul. Anggota kelompok kami, saya Nur Azrina, ada Anita Arifin, ada Sofia, dan juga Brian. Mengenai subbab dari kebijakan sekolah unggul, kami bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian kebijakan sekolah unggul, yang kedua dasar hukum kebijakan sekolah unggul, dan yang ketiga contoh-contoh kebijakan sekolah unggul. Untuk subbab yang pertama, mengenai pengertian akan saya jelaskan terlebih dahulu. Kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dan didasarkan dari kata bijak, yaitu akal budi, pandai, atau mahir. Sedangkan kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan. Pengertian kebijakan sekolah unggul ini juga dijelaskan oleh beberapa tokoh. Kalau dalam hal ini, saya menjelaskan tentang pengertian kebijakan dari tokoh Frederick, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut. Lebih singkatnya, jadi kebijakan ini menurut beberapa tokoh yang sebetulnya konsepnya itu sama, artinya adalah suatu keputusan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa konsep kebijakan adalah aturan yang dapat mengikat seseorang apabila seseorang itu mengerjakan atau memilih kebijakan tersebut, dan tidak mengikat seseorang apabila seseorang tersebut tidak memilih atau melakukan kebijakan tersebut. Seperti itu. Mengenai sekolah unggul, dalam tema-tema sebelumnya sudah dijelaskan ya, bahwa sekolah unggul ini sebetulnya kalau arti atau istilahnya dalam dunia kependidikan itu tidak dikenal, tapi mengenai pengertian dari garis besarnya adalah sekolah yang memiliki mutu unggul atau lebih dari lembaga-lembaga dan sekolah-sekolah lainnya, menciptakan siswa-siswa yang bermutu. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kebijakan sekolah unggul adalah rangkaian konsep atau program pencapaian tujuan terarah dan dipilih serta dibentuk oleh suatu lembaga pendidikan formal yang menjadikan lembaga tersebut memiliki keunggulan atau prioritas pendidikan sebagai bentuk persaingan peningkatan mutu pendidikan. Untuk konsep yang kedua, yaitu dasar hukum kebijakan sekolah unggul, akan disajikan oleh Sofia. Kenalkan, nama saya Sofia. Saya akan mempresentasikan tentang dasar hukum kebijakan manajemen sekolah unggul, yang mana di sini didapat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Pertama, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 Ayat 3 yang berisi tentang bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan. Yang kedua, GBHN tahun 92 sampai 2000 nomor 2 meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyempurnakan sistem agama yang mana dengan didukung oleh prasarana yang memadai. Yang ketiga, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 Bab 4, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang keempat, Pasal 10 nomor 20 2003 Bab 4 yang berisi tentang pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 Pasal 50 Ayat 3. Pemerintah menyelenggarakan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi pendidikan berstandar nasional.
Yang keenam, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 55 Ayat 1. Hak masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP. Yang kedelapan, Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2007 yang berisi tentang meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Nah, hal demikian yang merupakan hukum dasar kebijakan manajemen sekolah unggul. Selanjutnya yaitu mengenai contoh kebijakan dari sekolah unggul. Di sini saya mengambil contoh sekolah bertaraf internasional atau madrasah bertaraf internasional merupakan sekolah atau madrasah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara Organization for Economic Cooperation and Development atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan dari diselenggarakannya sekolah bertaraf internasional di sini seperti yang ada di dalam Permendiknas nomor 78 tahun 2009, yaitu kompetensi sesuai dengan standar kelulusan yang diperkaya dengan standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota atau negara maju lainnya. Selanjutnya yaitu kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional. Dan yang ketiga, kemampuan bersaing ke luar negeri terutama bagi lulusan sekolah yang menengah kejuruan. Selanjutnya yaitu landasan kebijakan sekolah bertaraf internasional seperti yang ada di dalam Undang-Undang 1945 pada alinea keempat. Selanjutnya yaitu pada pasal 31 Undang-Undang 1945 yang dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Dan yang ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa. Dan yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 50 dinyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. Dan yang kedua, pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Dan yang ketiga, pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional. Sekian. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu terkait RSPI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Dan menurut Ginanjar sendiri mengatakan bahwa RSPI yaitu satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Mengapa dikatakan demikian? Di mana sebagai rintisan adalah sekolah yang disiapkan secara bertahap melalui pembinaan oleh pemerintah dan stakeholders dalam jangka waktu tertentu yaitu 4 tahun. Diharapkan sekolah tersebut mampu menjadi atau memenuhi sebagai sekolah bertaraf internasional. Dalam hal ini peran sesama pihak, khususnya pihak pemerintah pusat, provinsi, daerah ataupun masyarakat itu sangat berperan dalam pengembangan menuju sekolah bertaraf internasional. Oleh sebab itu dari peran semua pihak itu kan sangat penting, dimana sudah diatur dalam Permendiknas nomor 78 tahun 2009, dimana selama masa rintisan penyelenggaraan RSPI, rintisan sekolah bertaraf internasional tersebut pada setiap tahunnya dilakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi untuk membina dan sekaligus mengetahui sejauh mana tercapainya IKKT, sehingga pada saat
nanti sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai sekolah berbasis internasional dan tidak lagi menjadi rintisan. Ya, kita lanjut setelah membahas pengertian dari RSBI, yaitu rintisan sekolah bertaraf internasional. Kita lanjut tujuan dilaksanakannya RSBI, yaitu ada 3, yaitu menurut Ginanjar ya. Yang pertama, untuk membina sekolah yang secara bertahap ditingkatkan dan dikembangkan komponen aspek indikator serta SNP, yaitu Standar Nasional Pendidikan, sekaligus ke internasionalnya. Yang kedua, untuk menghasilkan suatu sekolah yang memenuhi indikator kinerja kunci minimal, yaitu IKKM, SNP, Standar Nasional Pendidikan, dan memenuhi indikator kinerja kunci tambahan IKKT, sekaligus sehingga dapat memenuhi menjadi sekolah bertaraf internasional, yaitu SBI. Yang ketiga, sekolah merintis untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya komparatif tinggi yang dibuktikan dengan menampilkan unggulan lokal menuju internasional. Nah, kita lanjut landasan yuridis terkait SBI, yaitu sekolah bertaraf internasional. Yang pertama ada UU SPN 20/2003 pasal 50 ayat 3. Pemerintah di daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 satuan pendidikan dan semua jenjang pendidikan itu dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Nah, sedangkan landasan konseptual kebijakan RSBI, rintisan sekolah bertaraf internasional ini adalah sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2010 pasal 1 angka 35 yang berbunyi, pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar nasional pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara yang maju. Selanjutnya kita akan bahas yang terakhir, karakteristik RSBI, yaitu rintisan sekolah bertaraf internasional. Yang pertama, sebagai anggota atau termasuk dalam komunitas sekolah tersebut dari negara-negara lembaga pendidikan internasional yang ada di negara-negara atau negara maju lainnya. Jadi sekolah bertaraf internasional ini yaitu ada komunitas sekolah-sekolah dari negara-negara lain untuk mengembangkan sekolah tersebut. Yang kedua, terdapat guru-guru dari negara tersebut. Yang ketiga, dapat menerima peserta didik dari negara asing. Yang terakhir, terdapat kegiatan-kegiatan kultur sekolah atau pengembangan karakter peserta didik yang menghargai atau menghormati negara bangsa lain di dunia, yaitu toleransi beragama dan menghormati suatu perbedaan